Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok. Perkenalkan, nama saya Owen dan di sebelah kanan saya, di sebelah kiri saya, di belakang saya, belakang kiri saya, Yasnawi. Baik, kami di sini akan melakukan survei tentang tugas yang diberikan oleh dosen, yaitu mensurvei bagaimana kuliner khas Sulawesi, terutama pisang hijau. Kami turun lapangan langsung untuk mensurvei bagaimana tingkat kesukaan masyarakat terhadap kuliner es pisang hijau ini di Kota Makassar. Baik, terima kasih. Kami sudah di lokasi tempat survei kami. Saksikan video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mewawancarai salah satu penjual es pisang hijau di Kota Makassar. Sebelumnya saya minta dulu apakah boleh saya mewawancarai ibu? Boleh. Sebelumnya nama ibu siapa? Dengan Ibu Jung. Pertanyaan yang pertama itu, apa sih alasan ibu untuk membuka usaha ini? Karena cuaca di Kota Makassar panas, makanya saya berminat berjualan es pisang hijau. Baik, karena cuaca di Kota Makassar terbilang panas, makanya Ibu Jum tertarik untuk membuka usaha es pisang hijau. Pertanyaan yang selanjutnya itu, sudah berapa lama Ibu melakukan usaha ini? Sudah cukup lumayan lama ya, 10 tahun. Apakah ada petugas-petugas yang pernah mengusir tempat itu? Tidak pernah. Pertanyaan selanjutnya, biasanya ibu berjualan dari jam berapa sampai jam berapa? Bukanya jam 9 sampai malam. Wow, ternyata lumayan lama juga. Pernah ibu berpikir untuk membuka usaha lain? Tidak, sampai saat ini. Baik. Apakah jualan ibu selalu habis di setiap harinya? Alhamdulillah, selalu. Alhamdulillah, selalu habis. Apakah ada saingan ibu, contoh di sekitar ibu yang kritik dengan penjualan ibu? Saya tidak tahu kalau masalah itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah rumah ibu dekat dari sini? Dekat sekali. Di belakang. Jadi mengurangi biaya transportasi juga. Pertanyaan yang terakhir, apakah pas ibu membuka usaha ini ibu sendirian atau bersama dengan teman atau siapa? Bersama kakak sepupu. Baik, terima kasih Bu dengan hasil wawancaranya sudah diizinkan. Baik, itulah tadi hasil wawancara kami kepada salah satu penjual es pisang hijau, dan saksikan video selanjutnya. Baik, di sini saya sudah mendapatkan salah satu pelanggan es pisang hijau, dan langsung saja kita wawancarai. Baik, sebelumnya Kak, saya akan minta izin apakah boleh diwawancarai? Silakan. Pertanyaan yang pertama, mungkin siapa nama Kakak? Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriani. Kalau di orang tua bisa panggil Bisa topiknya aja biar nanti. Kak, apa pendapat Kakak tentang es pisang hijau? pisang hijau. Kalau untuk saya sendiri, saya orangnya nggak suka makan pisang secara langsung. Yang kalau yang jelasnya kalau pakai konsumsi yang pertama, saya suka dari yang kuahnya. Baik. Pertanyaan yang selanjutnya, kenapa sih Kakak memilih tempat ini untuk menikmati kuliner es pisang hijau? Yang pertama bisa dilihat secara langsung, tempatnya lumayan bersih.
selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Owen yang akan mewakili teman-teman saya di kelompok 2 untuk mengungkapkan pendapat dan turun langsung untuk mencicipi es pisang hijau ini sebagai salah satu khas kuliner di Sulawesi. Baik, dari segi rasa sudah tidak diragukan lagi. Ya, seperti rasa pisang hijau pada umumnya. Bisa dibilang enak. Dan pisang hijau ini terbilang cocok ada di Kota Makassar karena cuaca di Kota Makassar terbilang panas. Dan pisang hijau menurut saya akan terlihat biasa saja ketika tidak didesain sedemikian rupa. Menurut saya, ketika pisang hijau ini didesain sedemikian rupa dari produk, dari tempat, mungkin harga jual atau value yang ditawarkan oleh pisang hijau ini bisa naik. Dan mungkin hanya itu pendapat saya. Kami akan menjelaskan lagi di next video. Alasan kami memilih memvariasi kuliner Sulawesi yaitu pisang hijau karena Makassar merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang satu dekade belakangan ini di-endorse menjadi kota destinasi wisata domestik di Indonesia. Pisang hijau merupakan kuliner khas kota Makassar yang paling dicari dan banyak disediakan di penginapan atau di pinggir jalan sebagai menu andalan mereka. Makanan ini terbuat dari bahan utama pisang yang berbalut dengan adonan tepung berwarna hijau. Adonan tersebut terbuat dari tepung, air, dan pewarna makanan hijau yang terbuat dari campuran air dengan daun suji atau daun pandan. Desain thinking ada 4 tahap. Yang pertama empatis, yang kedua define, yang ketiga idea, yang keempat prototype. Desain thinking merupakan proses berulang di mana kita berusaha memahami pengguna, menantang asumsi, dan mengidentifikasi ulang masalah dalam usaha untuk mengidentifikasi strategi alternatif dan solusi yang sebelumnya bisa tidak tampak dalam pemahaman awal kita. Selanjutnya, empathize. Tahap pertama dari proses design thinking adalah untuk mendapatkan pemahaman empatik tentang masalah yang dicoba untuk diselesaikan. Ini melibatkan para ahli konsultasi untuk mencari tahu lebih banyak tentang bidang yang menjadi perhatian melalui pengamatan, ketertiban, dan empati dengan orang-orang untuk memahami pengalaman dan motivasi mereka, sehingga memperoleh pengamatan pribadi yang lebih jelas tentang masalah yang terlibat. Adapun tahap define, yaitu kita mengumpulkan informasi yang telah kita buat dan kumpulkan selama tahap empathize. Disinilah kita akan menganalisis pengamatan dan mensintesisnya untuk menentukan masalah inti yang telah diidentifikasi. Kita harus berusaha mengidentifikasi masalah sebagai pernyataan masalah dengan cara yang berpusat pada manusia. Kawan-kawan pengguna dan problem statement yang jelas, sekarang waktunya kamu menyusun ide-ide kreatif sebagai solusi masalah. Disinilah proses kreatif dimulai. Penulisan norma Nugroho mendefinisikan ide sebagai proses menghasilkan serangkaian gagasan berdasarkan topik tertentu tanpa ada upaya untuk menilai atau mengevaluasinya. Makanya di sini kamu bebas mengeksplorasi ide apapun. Selanjutnya yaitu tahap prototype. Prototype sendiri merupakan produk belum jadi, simulasi sampel yang dapat mengevaluasi ide dan desain yang sudah kamu rancang, misalnya seperti versi peta dalam pembuatan website. Tahapan ini penting untuk menguji coba apakah produk yang digarap sejauh ini sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Berdasarkan riset di atas, dapat disimpulkan bahwa es pisang hijau merupakan bahan pangan memiliki manfaat yang banyak bagi kesehatan tubuh manusia. Selain itu juga pisang hijau dapat dikreasikan agar dapat lebih menarik untuk dikonsumsi dan cocok untuk cuaca yang lumayan panas di kota Makassar. Es pisang hijau merupakan makanan yang menjadi khas dari Sulawesi Selatan, tepatnya di daerah Makassar. Es pisang hijau mudah didapatkan dan mudah juga untuk dibuat sendiri. Dari beberapa inovasi tersebut, kuliner pisang hijau ini lebih banyak diminati masyarakat Sulawesi dan seluruh masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat luar Indonesia.